Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Manajemen Keuangan Berbasis Nilai Rabbaniyah, Insaniyah, dan Baniyah di SD Negeri 52 Rejang Lebong. Presentasi ini membahas bagaimana pengelolaan keuangan syariah, khususnya dana bantuan operasional sekolah atau BOS, yang tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan efisiensi, tetapi juga berintegrasi dengan nilai-nilai Islam, yaitu nilai Rabbaniyah sebagai bentuk penanggung-jawaban kepada Allah, Insaniyah sebagai wujud keadilan dan kepedulian terhadap sesama, dan terakhir itu Baniyah yang menekankan pada kebermanfaatan dan juga keberlanjutan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi secara bertahap sesuai dengan susunan yang telah disiapkan. Oke, tahap pertama itu pendahuluan atau fondasi pendidikan dan juga dana BOS. Pendidikan dasar adalah pilar utama pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, membentuk fondasi pengetahuan, karakter, dan juga moral. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga pendidikan memerlukan dukungan keuangan yang memadai dan manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Di sekolah dasar, terutamanya di pedesaan, pendanaan operasional sangat bergantung dengan dana BOS dari pemerintah. Dana BOS itu untuk membiayai kebutuhan memperoleh seperti alat tulis, pemeliharaan sarana, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengenai tujuan pendidikan nasional yang berisi pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Sedangkan prinsip manajemen keuangan yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan juga transparansi adalah kunci pengelolaan dana publik. Oke, selanjutnya itu kerangka etis, integrasi nilai syariah, dan juga manajemen keuangan. Dalam penelitian ini, menggabungkan prinsip manajemen keuangan modern dengan nilai syariah, yaitu Rabbaniyah, Insaniyah, dan Baniyah. Rabbaniyah itu menekankan pada amanah, kejujuran, dan juga tanggung jawab sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempertanggungjawabkannya di dunia maupun di akhirat. Insaniyah itu berorientasi kepada kemaslahatan manusia dengan memprioritaskan kebutuhan peserta didik, guru, masyarakat tanpa memandang latar belakang. Dan yang terakhir itu Baniyah, yaitu penguatan tata kelola kelembagaan melalui administrasi yang tertib, teknologi digital, dan juga pelaporan keuangan yang jelas dan juga sistematis. Langkah yang ketiga itu metodologi penelitian, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena manajemen keuangan secara mendalam di SD Negeri 52 Rejang Lebong. Dengan pendekatan ini yang berfokus pada proses, pengalaman, kebijakan internal, dan juga praktik pengelolaan dana BOS. Lokasi penelitian ini ada di SD Negeri 52 Rejang Lebong, Desa Babakan Baru, Rejang Lebong, Bengkulu, dan ini dipilih karena pengelolaan dana BOS yang berbasis nilai syariah. Di sini sumber datanya itu ada primer dan sekunder. Kalau yang primer itu melalui wawancara mendalam dengan bendahara sekolah SD 52 Rejang Lebong, dan data sekundernya itu dokumen RKAS dan pelaporan penggunaan dana, catatan repat, literatur manajemen keuangan syariah, dan juga teknik pengumpulan data. Yang pertama itu dengan wawancara, yang kedua itu dengan dokumentasi, dan yang terakhir dengan observasi non-partisipatif. Oke, selanjutnya itu hasil perencanaan anggaran dan penggunaan dana BOS. Di sini ada 3 perencanaan. Yang pertama itu perencanaan partisipatif, yaitu rapat internal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan sekolah teridentifikasi. Yang kedua itu pengendalian dana prioritas, yang dimana dana BOS diprioritaskan untuk kebutuhan belajar mengajar seperti untuk buku, alat peraga, alat tulis, dan juga
pemeliharaan fasilitas. Dan yang ketiga itu efektivitas anggaran, yaitu pengeluaran sesuai dengan RKAS yang didukung oleh bukti transaksi dan juga menghindari pemborosan. Oke, selanjutnya itu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengawasan berlapis. Nah, di SD Negeri 52 Rejang Lebong menerapkan budaya keterbukaan dengan memasang laporan realistis dana BOS pada papan informasi sekolah setiap triwulannya. Pelaporan ini mudah diakses dan mudah dipahami oleh orang tua dan juga masyarakat umum. Pelaporan juga dilakukan secara digital melalui aplikasi Arkas dan SIPLA. Nah, membangun kepercayaan publik, yaitu transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan juga memastikan orang tua mengetahui penggunaan dana sekolah. Yang kedua itu pengawasan internal, yaitu komite sekolah melakukan pengecekan kesesuaian laporan dan juga bukti transaksi. Dan yang terakhir itu pengawasan eksternal, yaitu pengawasan kecamatan atau tim monitoring kabupaten rutin untuk melakukan pemeriksaan eksternal. Oke, selanjutnya itu tantangan dalam pengelolaan dana BOS. Yang pertama itu ada keterlambatan pencairan dana, yaitu dana BOS sering terlambat cair dari pemerintah dan itu menyebabkan penundaan program sekolah. Yang kedua itu disparitas harga SIPLA atau harga barang di aplikasi SIPLA lebih tinggi daripada harga pasaran dan ini memerlukan penyesuaian anggaran kembali. Yang ketiga itu keterbatasan kompetensi digital, yaitu tidak semua guru, terutama yang senior itu mahir menggunakan aplikasi Arkas dan juga SIPLA. Dan yang terakhir itu keterbatasan dana atau jumlah dana BOS yang sering tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan sekolah, terutama dalam pemeliharaan bangunan besar. Oke, selanjutnya itu pembahasan atau integrasi nilai Rabbaniyah, Insaniyah, dan juga Baniyah. Nah, nilai-nilai Islam ini tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga pedoman praktis yang mempengaruhi kualitas perencanaan dalam pelaksanaan keuangan sekolah. Yang pertama itu Rabbaniyah. Ini menjadi pondasi moral, yaitu kejujuran, amanah, kesadaran spiritual, dan nabos itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu insaniyah, yaitu orientasi kemaslahatan, yaitu mengutamakan kepentingan peserta didik dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir itu baniyah, yaitu pengikat struktural atau administrasi modern Arkas atau SIPLA itu dengan pengawasan berlapis dan juga pelaporan terbuka. Oke, selanjutnya itu perbandingan dengan studi terdahulu dan analisis tantangan. Nah, temuan penelitian ini selaras dengan berbagai studi tentang pengelolaan dana BOS. Efektivitas dana ditentukan oleh prioritas anggaran nasional dan juga pengawasan aktif tantangan, seperti ketidaksiapan SDM digital dan juga keterlambatan pencairan dana juga umum terjadi. Oke. Perbandingan itu yang pertama efektivitas dana BOS, yaitu ketentuan prioritas anggaran nasional dan juga kebutuhan real peserta didik. Yang kedua itu pengawasan internal dan eksternal, yaitu keberhasilan pelaksanaan dana BOS yang dipengaruhi oleh sistem pengawasan aktif. Dan yang ketiga itu ketidaksiapan SDM digital, yaitu kendala utama pelaporan dana BOS adalah ketidaksiapan guru untuk menggunakan aplikasi digital. Dan yang terakhir itu keterlambatan pencairan, yaitu sering terjadi hambatan pelaksanaan program yang ada di sekolah. Oke, materi yang terakhir itu mengenai kesimpulan, yaitu model manajemen keuangan syariah yang efektif. Nah, pengelolaan keuangan di DSD Negeri 52 Rejang Lebong itu efektif dengan mengintegrasikan nilai Rabbaniyah, Insaniyah, dan Baniyah. Ini memperkuat aspek moral, spiritual, struktur, tata kelola, transparansi, dan juga akuntabilitas penggunaan dana publik. Nah, hasilnya itu integritas moral, yaitu
Rabbaniyah mencegah penyimpangan dan juga menjaga integritas. Yang kedua itu manfaat siswa, yaitu Insaniyah menghasilkan kebermanfaatan dana bagi siswa. Dan yang ketiga yaitu tata kelola transparan, yaitu Baniyah memastikan tata kelola tertib dan juga transparan. Nah, SD 52 Rejang Lebong itu dapat menjadi contoh model manajemen keuangan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai syariah dari kemaslahatan masyarakat. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.